Oke guys, sekarang adalah video kedua gue bakal cerita lagi pengalaman gue tentang The Demit. Ya, ini bukan cerita dari orang lain, bukan cerita dari sumber manapun. Ini pengalaman pribadi aku, pribadi hamba. Ya, kemarin ada cerita yang kenapa gue bisa ngeliat ya. Jadi yang belum tahu asal muasal kenapa gue bisa dapat gift ngeliat sesuatu, ya kalian bisa lihat video sebelumnya. Oke. Nah, sekarang gue mulai dengan cerita tentang rumah gue yang sangat amat lovely, sangat amat nyaman, tapi di situ pula ada penjaga kasat mata yang selalu melindungi rumah kami. Jadi singkat ceritanya tuh dulu kami tuh punya rumah cukup lumayan besar ya guys, di pinggir jalan gitu. Dan anehnya tuh setiap orang yang mau beretikat jahat, orang yang mau berniatan jahat kepada kami, pasti mereka selalu didorong sama sesuatu. Jadi kalau baru masuk pintu, mereka udah didorong. Jadi itu kayak apa ya, kayak penolakan. Jadi emang udah ada hawa-hawa niatan jelek, terus selalu didorong sama our guardian, menjaga kita. Ya, itu ada plus minusnya sih guys. Jadi negatifnya itu sering bawa gue buat kayak main. Tahu main? Tahu kan main? Jadi sering diumpetin, kayak di bawah kursi diumpetin. Padahal gue cuman kayak tiduran di bawah kursi, kayak ada sesuatu yang ngajak gue buat tiduran di bawah kursi, dan gue ngerasa nyaman, ya udah gue tiduran di bawah kursi. Tapi bisa tidur berapa jam itu nggak ada yang lihat sama sekali loh guys. Padahal kursinya itu bawahnya tuh kelihatan banget, kayak banget semua orang bisa lihat deh bawahnya itu. Dan sering juga gue diajak main ke atap, ke plafon rumah gitu. Jadi gue cuman kayak duduk di situ aja, di atas plafon rumah tuh duduk aja, kayak do nothing, cuman duduk aja. Itu kan aneh kan. Dan ya, cerita-cerita serem di rumah itu banyak banget sih sebenarnya. Salah satunya itu tadi. Dan nextnya itu kayak rumah kami itu pernah diserang sama ular, ratusan ular, mungkin lebih ya, let's say kayak ratusan ular. Kita tahu tuh ada 10 ular di lantai, jalan. Terus tahu-tahu ada di bawah meja ular, tahu-tahu ada di bawah dapur, tahu-tahu ada di ini. Yang paling aneh tuh ular gede banget tuh di dalam lemari loh guys. Jadi lemari terkunci, kok bisa ular ada di dalam lemari gede? Itu kan gak masuk akal banget kan. Jadi pokoknya tersebar ular di mana-mana di rumah tanpa ada alasan yang pasti. Jadi kayak satu hari itu diserbu sama ratusan ular. Masuk akal nggak? Dan ya well, kita move on to next story, sama cerita selanjutnya. Dulu kan bokap salah satu orang yang hobi buat kayak koleksi benda-benda
benda-benda antik ya, salah satunya kayak batu permata, batu apa ya, batu kayak berwarna-warni gitu sih, batu unik, sama semar mesem, sama pokoknya kayak artefak itulah, kejawen kayak gitu. Jadi ada semar mesem, pewayangan gitu deh dia simpen. Terus yang paling menghebohkan itu dia koleksi samurai, tapi gayanya tuh kuda loh guys. Nah, dulu ada orang yang nitipin ke dia, dia bilang, yang nitipin itu bilang, Pak, kalau setiap malam Jumat tolong dikasih makan samurainya itu, tolong dikasih makan rumput ya Pak, dia bilang kayak gitu. Karena samurainya itu kan bentuknya kuda, jadi ya udah dikasih sesajen rumput. Kan sebelumnya kita nggak pernah begitu kan, belum, nggak pernah sama sekali. Ya koleksi batu pun ya udah koleksi aja, koleksi artefak, koleksi kayak kuningan pewayangan kayak gitu, kayak tadi apa sih itu namanya, kayak smart mesem gitu kan, cuman dikasih wangi-wangian gitu biar nggak bau mungkin sih. Dan ini yang orang nitipin samurai itu bilang kalau misalnya samurai itu setiap malam Jumat harus dikasih rumput. Ya bokap sih mengiyakan karena cuman rumput kan nggak ada masalah kan, cuman rumput aja. Akhirnya ya udah bokap mengiyakan. Terus selama 1 bulan full kita sih, bokap kasih gantungin kan, samurai itu kan digantungin ya guys, digantungin di ruang tamu. Terus bokap ngegantungin juga rumputnya itu di sebelahnya. Jadi setiap hari itu, bahkan nggak cuma malam Jumat, kayak ketika rumputnya kering diganti. Terus pada suatu ketika tuh lupa tuh kita nyiapin rumput, dan pada saat itu tuh kita lagi makan sate kayaknya. Nah, waktu makan sate terus ya udah ngegantungin satenya itu di sebelah samurai kudanya. Dan apa yang terjadi guys, yang terjadi adalah sejak malam itu ada kuda ngamuk di atap rumah di Papun. Itu tiap hari, everyday. Setiap hari kuda ngamuk keliling rumah, kayak tuplok, bunyi gitu, kayak pokoknya bunyi kayak kayak kuda lari-lari kayak gitu, gimana kan, itu udah pokoknya tublok ya, keliling rumah itu sehari, 2 hari, 3 hari. Lama-lama tuh bokap sakit-sakitan gitu loh guys. Dan setiap bokap dikirim ke rumah sakit itu kayak nggak terdeteksi kalau sakit apa gitu. Akhirnya bokap pulang, tapi masih dalam keadaan sakit. Terusan kita coba lagi buat ke rumah sakit lainnya, karena kita penasaran kan, ini kok
didiagnosis nggak ada sakit apa-apa tapi masih sakit gitu, kayak orang sakit. Sakitnya nggak jelas sih guys. Dan ya nggak, pas waktu kedua kalinya ke rumah sakit, bokap itu tidak terdiagnosa sakit sesuatu. Kita nggak menyerah lagi ke rumah sakit lain tuh. Kita masih belum kepikiran kalau penyebab bokap sakit itu dari samurai kudanya. Ke rumah sakit lain lagi dan masih tetap sama, dia tidak terdiagnosa sakit apapun. Terus itu masih juga pada saat kita bolak-balik rumah sakit, itu tiap harinya masih sama keadaannya tuh, kuda ngamuk tiap hari di plafon rumah. Habis itu tuh kita merujuk bokap ke orang pinter ya guys. Nah, orang pinternya itu bilang kalau misalnya bokap sakit tuh karena yaitu dari samurai itu. Jadi karena syaratnya tidak terpenuhi, syarat simpel memberikan sesajen hanya rumput tidak terpenuhi, akhirnya sesuatu yang ada di dalam samurai itu tuh murka, ngamuk. Disclaimer lagi, boleh percaya boleh enggak, karena ini pengalaman pribadi aku dan ini sumpah demi Tuhan kalau ini nyata. Kalau ini benar-benar pengalaman aku yang aku alamin. So ya, boleh percaya boleh enggak. Jadi kita lanjut ke tadi. Jadi setelah orang pinter itu bilang kalau misalnya semua kejadian aneh ini tuh berasal dari samurai itu, akhirnya si orang pinter ini berinisiatif buat kayak saya coba buat take care samurainya, buat titipin ke saya dulu, dia bilangnya itu. Dan setelah dititipin, anehnya tuh suara kuda ngamuk itu yang tiap jam 12 ke atas itu selalu bunyi, itu nggak bunyi lagi. Tapi bokap masih tetap sakit. Dan selang 1 minggu, akhirnya seorang pintar itu tuh balik lagi ke kita, dan dia bilang dia nggak kuat karena kuda ngamuknya itu, siluman kuda ngamuknya itu, dedemit kuda ngamuknya itu terjadi di rumahnya dia. Jadi di rumah kita nggak ngamuk, terusan itu terjadi di rumahnya dia ngamuk. Serem gak sih? Serem banget. Ada kuda ngamuk, nggak ada bentuknya, terjadi tiap hari. Yaudah, akhirnya dibalikin samurai itu ke kita gantungin di tempatnya, mulai lagi kuda ngamuk tiap hari. Akhirnya ada tetangga yang kurang percaya kan, ada yang kayak sok kuat gitu tetangga. Coba kalau ngambil samurainya, dia juga sebenarnya sih dia pengkoleksi benda-benda antik juga guys. Dan ya, dia coba take care samurainya. Dan itu juga terjadi di tempatnya dia, kuda ngamuk, jaran goyang ngamuk. Serem banget sih. Dan akhirnya dipulangin lagi samurainya. Akhirnya kita dapat bantuan dari Pak Kiai. Jadi ini bukan orang pintar, bukan apa, tapi seorang ahli agama ya guys. Jadi dia coba
mencoba meminta bantuan sama yang maha kuasa. Dia ambil itunya samurainya, lalu dengan kerabat-kerabatnya, dengan kiai yang lain, dia coba buang samurainya ke laut ya guys. Jadi pada saat itu diasingkan ke laut, karena mereka bilang mereka coba hancurkan tapi nggak berhasil, karena yang di dalam isian di dalam samurai itu terlalu kuat, terlalu ganas. Akhirnya ya udah, kiainya ngelarung samurainya tuh ke laut, entah di mana sih. Dan semenjak saat itu nggak ada lagi kuda ngamuk di atap rumah, dan bokap berangsur pulih dari sakitnya. Ya, itu cerita soal salah dua cerita horor di rumah ya guys. Aku harap kalian suka, dan kalau misalnya ada yang punya pengalaman sama, jangan sungkan-sungkan buat komen di bawah, dan jangan lupa di subscribe juga ya guys. Dan aku bilang lagi, kalau misalnya ini adalah, anggap aja sebuah hiburan, dan anggap aja ini curhatan dari aku buat kalian untuk berbagi cerita. Boleh percaya, boleh enggak. Thanks.